Indonesia dimanapun berada, semangat pagi. Kami hari ini berada di lokasi tanaman jagung Bapak John Effendi Saragih. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Nah, kami hari ini bersama pakar kita, tim ahli kita, Bapak Jinsono Purba SP. Selamat sore Pak Jinsono. Sore Pak. Sore. Hari ini kita akan berbagi informasi yang luar biasa tentang bagaimana solusi kepada tanaman jagung dari segi hama penyakit. Kita yakin Bapak Ibu sekalian, kalau untuk menyuburkan tanaman jagung, membuat tanaman jagung hasilnya, panennya berlimpah, Bapak dan Ibu, kita semua nggak perlu ragu. Kita sudah sama-sama yakin dengan Dynagrow, produk organik pupuk yang teruji, terbukti, dan terjamin. Dan kita bisa lihat bersama kebun Bapak John Effendi Saragih, seperti kita lihat di sebelah, umurnya masih umur 36 hari. Namun pertumbuhannya sangat luar biasa bagus, sangat pesat dibandingkan tanaman jagung yang ada di sekitarnya dengan umur yang sama. Namun, walaupun tanaman jagung subur, yang perlu diwaspadai adalah tentang penanganan hama penyakit. Nah, di sore hari ini, Bapak Jinsono Purba SP akan berbagi jenis penyakit apa yang umum pada tanaman jagung dan apa solusinya. Silakan Pak Jinsono Purba. Oke, terima kasih. Selamat sore buat para sahabat petani jagung di seluruh Indonesia. Ya, saya akan berbagi kepada kita semua ya bagaimana menjadi timbul masalah pada tanaman jagung dari segi ada hama dan penyakit ya. Nah, saya akan membagi tips bagaimana caranya edukasi supaya tanaman jagung ini terlepas daripada serangan hama dan penyakit. Nah, saya akan jabarkan yang sering menyerang pada tanaman jagung adalah hama, itu yang pertama, dan yang kedua adalah penyakit. Nah, saya akan mau sampaikan ya, yang terutama kita akan bahas yaitu dari hama. Hama yang sering menyerang pada tanaman jagung kita itu adalah ada hama ulat ya yang sering menyerang di tanaman jagung, ulat tentara yang namanya armyworm. Sering sekali menyerang pada pucuk daripada tanaman jagung. Nah, yang kedua adalah hama kutu. Kutu yang sering dia terlihat pada saat di pertumbuhan, titik pertumbuhan daripada tanaman jagung. Nah, untuk bisa mengendalikannya ini adalah kita akan berikan pemahaman yang sering kita berikan adalah insektisida. Ada beberapa banyak jenis insektisida yang harus kita pahami kepada kita semua, yaitu jenis insektisida untuk mengendalikan ulat pada tanaman jagung. Nah, bahan aktif yang paling tepat ya, yang banyak digunakan para petani di seluruh Indonesia adalah bahan aktif. Yang pertama sekali bahan aktif chlorotraniliprol, itu yang pertama. Nah, yang kedua boleh gunakan bahan aktif contoh sebagai ini lambda-cyhalothrin, dan juga ada bahan aktif metomil. Silakan, ketiga bahan aktif ini tidak serta-merta digunakan secara aplikasi sekaligus ya. Nah, boleh dengan cara pola bergantian. Misalkan yang untuk yang serangan ulat, boleh pertama sekali berikan yang namanya lambda-cyhalothrin. Nah, untuk kemudian baru diberikan aplikasi berikutnya bahan aktif chlorotraniliprol. Nah, chlorotraniliprol ini kelebihannya adalah mampu menembus, karena cara kerja daripada chlorotraniliprol itu menembus translaminar. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau untuk jagung ya, yang selanjutnya jenis penyakit. Penyakit pada umumnya yang sering menyerang pada tanaman jagung yaitu serangan bule. Yang terutama ada serangan bule. Bule ini sering sekali menyerang pada di bawah umur 1 bulan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya yang serangan bule. Ini sering sekali menyerang di bawah usia 1 bulan, artinya 30 hari. Lewat 30 hari dia sudah tidak ada lagi serangan.
karena ini masih tahapan vegetatif titik pertumbuhan. Nah, baik, saya akan memberikan solusi trip untuk bisa mengantisipasi, bukan memberantas, mengantisipasi, mencegah supaya tidak terjadi serangan bule. Yang pertama, pada saat pemberian aplikasi di pembenihan. Benih itu harus diberikan aplikasi larutan yang namanya contoh di Metomop. Boleh. Caranya bagaimana? Caranya boleh secara perendaman. Nah, setelah direndam, dikerek anginkan, baru dilakukan penanaman di lokasi lahan kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah tanam, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah penyemprotan. Cukup itu 2-3 kali aplikasi dalam satu musim, di bawah 1 bulan. Itu yang sering terjadi. Bagaimana caranya? Boleh melakukan penyemprotan. Bahan aktif apa? Bahan aktif di Metomop. Itu. Nah, untuk merek dagangnya boleh nanti cari di toko di sekitar Anda. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah menjaga daya tahan imun pada tanaman jagung. Apa itu? Ginagro. Karena dia sumbernya, nutrisinya yang sangat lengkap. Lengkap unsur hara, makro dan mikro. Bayangkan, kalau ini sudah tercukupi, ya, bisa mengantisipasi tingkat serangan daripada hama dan penyakit. Jangan lupa, unsur hara yang lengkap mampu menahan daripada serangan hama penyakit, di samping daripada penggunaan pestisida secara kolektif. Itu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya Pak Jinsono, kalau yang penyakit seperti ini ada pada jagung, apakah masih ada kemungkinan ini diperbaiki? Nah, baik, terima kasih. Kalau prosesnya kejadian seperti ini, kalau sudah terkena, itu tidak akan bisa lagi kembali normal. Lebih baik cara pencegahannya adalah dicabut. Kalau sudah terkena, dicabut dan dibuang. Jangan sampai dibiarkan di lokasi area pertanaman jagung, karena ini akan bisa berdampak ke tanaman yang lain akibat daripada serangan jamur. Dia akan bisa menjamur dan berpindah, apalagi dibantu dengan saat pada masa musim hujan curah yang tinggi. Ya, itu yang pertama. Bisa menular ya maksudnya ya? Bisa menular, Bapak Ibu sekalian, bisa menular. Sebaiknya dilakukan pencegahan sebelum terjadi serangan bulai. Begitu Pak. Baik. Oke. Penyakit yang umum juga pada jagung tadi Bapak sampaikan ulat tentara ya. Nah, seperti ini mungkin akibatnya ya? Penyakit Pak. Bukan. Hama ya. Oh, kalau hama penyakit? Kalau hama seperti ini. Kalau dia hama ya, berarti terjadinya proses perusakan daripada struktur dan di daun, di tanaman ya, di daun tanaman. Ciri-ciri fisiknya adalah adanya koretan, adanya semacam dikrokoti. Karena apa? Sifatnya dia ulat tersebut adalah memotong, menggerek daripada pucuk pertumbuhan, itu ulatnya. Nah, tapi kalau ulat tersebut sudah seperti ini, gampang diatasi. Boleh diatasi dengan menggunakan pestisida seperti yang saya katakan tadi. Begitu Pak. Baik. Nah, kalau misalnya tanaman jagung sudah seperti ini, bekas makan ulat, apakah masih ada kemungkinan dia bisa bertumbuh subur kembali atau mungkin mengarah ke hasil panennya? Apakah ada pengaruh gitu ya untuk peningkatan? Pengaruh sudah pasti ada terjadi dampaknya. Dampaknya adalah kalau kita tidak lakukan pengendalian sedini mungkin, itu akan berdampak daripada produksi. Tetapi, nah kalau sudah begini kondisinya masih bisa terbantu karena pucuk daripada masih keluar, karena ini masih vegetatif, kecuali generatif. Kalau generatif terjadi serangan, itu tidak akan memungkinkan keluarnya maksimal produksi jagungnya. Begitu Pak. Jadi seperti ini dia posisinya, boleh dilakukan pencegahan, tetapi ini masih bisa dimaksimalkan pertumbuhan secara generatif. Begitu dia. Baik, terima kasih banyak Bapak Jinsono Purba SP ya. Informasi yang luar biasa telah dibagi kepada kita semua, dan semoga ini bermanfaat kepada petani jagung dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan nanti Bapak dan Ibu komentar ataupun isi pertanyaannya di kolom komentar yang terdapat dalam channel Bertani dengan Benar di YouTube. Semangat pagi, terima kasih. Terima kasih.